Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menghantar doa pagi. Pada hari ini, mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk berkat yang Kau berikan, pemeliharaanmu Tuhan dalam hidup kami. Besar setiamu Tuhan yang tak pernah habis. Kami mau mengucap syukur Tuhan hari ini, membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kiranya Engkau berbicara, menjamah setiap kami. Roh Kudus-Mu bekerja untuk berbicara tentang apa yang Engkau mau lakukan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami, ucapan syukur kami. Layakkan setiap kami Tuhan untuk dapat menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami masuk ke dalam doa pagi ini. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Bapa. Bapa, ku sediakan bagiku. Bapa Engkau sungguh baik. Sekali lagi mari. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu melimpah di berterima kasih Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat ucapan syukur kita. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
besar setiamu. Besar setia, besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Besar setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu, untuk hikmat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, angkat ucapan syukur pribadimu. Sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau pusat penyembahan kami. Haleluya. Syukur bagi Engkau. Syukur bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa pribadi. Kita angkat ucapan syukur kita. Mari pribadi lepas pribadi berbicara kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu, pergumulan hatimu, ucapan syukur. Tangan Tuhan yang terus memelihara setiap kita. Tangan Tuhan yang menuntun hidup kita. Minta pertolongan Tuhan dan tuntunan tangan Tuhan. Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kiranya Engkau terus ada di samping kami. Menuntun kami Tuhan. Tanpa Engkau kami kehilangan arah. Kami butuh Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan. Ya Tuhan, inilah ucapan hati kami Tuhan. Engkau dengar doa kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Roh Kudus kiranya menjamah setiap umat yang ada dalam persekutuan ini. Kiranya suara Tuhan boleh mereka dengar. Pesan Tuhan boleh terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang dapat menggambarkan Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu
segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya kami mau sembah Engkau. Sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupan. Terima kasih Tuhan, Kau yang layakkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat hatimu, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan mari lebih lagi angkat hatimu, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran ini bersama-sama sehingga kita semua beroleh kekuatan baru, kesegaran yang baru di pagi hari ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasih. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih
untuk pagi hari ini. Terima kasih kalau kami masih bisa bangun dan dengan tenaga yang sehat kami mau mulai hari kami ini, Tuhan. Tapi sebelum itu, mohon pesan-pesan dari Engkau, Tuhan. Kami membutuhkannya. Mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, sebenarnya setiap hari seolah-olah baru ketika kita bangun pagi. Ya, Tuhan yang memberikan setiap pagi baru untuk kita. Saat membuka mata di pagi hari, ya, apa yang memotivasi kita? Kita perlu bertanya loh. Apa yang membuat kita termotivasi untuk bangkit dari tempat tidur, lalu bergegas bekerja atau melakukan kegiatan sehari-hari? Apa motivasinya, saudara? Apakah pekerjaan, keluarga, cita-cita, tanggung jawab, atau yang mana yang membuat kita, aku mau bangun dengan semangat? Nah, yang mana Bapak Ibu? Coba dipikirkan baik-baik. Apa ada orang yang kalau bangun pagi itu malas, tidak pengen bangun, maunya tidur terus? Bukan karena masih ngantuk, karena tidak mau menghadapi kenyataan hidup yang pahit. Nah, bagaimana ini? Ya, semuanya tentu ada alasannya. Tetapi renungan pagi ini mengajak kita untuk menemukan motivasi yang jauh lebih besar dan abadi, yaitu cintanya Tuhan, kasihnya Kristus sama kita. Ya, kasih Kristus harusnya menjadi motivasi yang paling tinggi dalam hidup kita. Ketika Rasul Paulus menulis bahwa kasih Kristus menguasai dirinya, ia berbicara tentang dorongan yang sangat kuat yang melampaui keinginan duniawi. Paulus rela menghadapi bahaya, penganiayaan, bayangkan, dan bahkan kematian, karena ia tahu bahwa Kristus telah mati baginya. Ya, saya bacakan satu nas Alkitab, 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 14. Demikian firman Tuhan. Karena kasih Kristus yang menguasai kami, sebab kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua juga sudah mati. Apa yang menguasai kita? Kasih Kristus. Karena Kristus mati untuk semua orang, untuk kita juga, maka kita pun rela mati untuk Tuhan. Bukan mati secara fisik, matikan manusia lama kita, saudara. Ya, jadi kita harus jadikan kasihnya Kristus, cintanya Tuhan, sebagai motivasi tertinggi kita. Bayangkan, karena begitu besarnya kasih Tuhan akan kita, Ia merelakan nyawanya untuk kita. Ia merelakan disiksa, akhirnya dibunuh. Nah, pertanyaannya, apakah kita sekarang benar-benar melakukan mengasihi Tuhan dalam hal ini? Saudara, perlu kita renungkan dengan hati yang tulus, jujur. Apakah kita sudah menyambut cintanya Tuhan selama ini? Apakah kita sudah menjadikan kasihnya Kristus itu pusat dari hidup kita? Atau yang lain? Ya, padahal segala sesuatu yang kita miliki hari ini itu adalah anugerah Tuhan, diberikan untuk suatu tujuan yang mulia dan kekal. Jangan sampai kita hidup tidak mengerti dan sembarangan. Motivasi yang diberikan Tuhan itu bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Ya, dunia seringkali memotivasi kita itu dengan ambisi, dengan kebanggaan, dengan keinginan, penghargaan, mau disanjung-sanjung. Biasanya motivasi begitu, supaya kaya, supaya terkenal. Nah, tapi yang diberikan Tuhan bukan begitu, saudara. Ya, motivasi Tuhan jauh lebih agung. Bukan tentang apa yang kita capai,
tetapi tentang bagaimana kita memuliakan Tuhan. Motivasi itulah yang paling benar. Ya. Bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Begitu ya saudara ya. Makanya dalam Kolose 3 ayat 23 itu dikatakan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau seorang pelari suatu hari ditanya mengapa dia begitu gigih berlatih meski cuaca buruk, jawabannya sederhana. Saya tidak berlari untuk piala, untuk dapat piala, enggak. Tetapi untuk Tuhan yang memberiku hidup, kemampuan untuk berlari. Jadi kalau kita diberi sesuatu untuk Tuhan, gunakan itu. Itu adalah motivasi dari Tuhan. Kasihnya Kristus kepada kita semua. Ya. Jadi dengan demikian kita tahu hidup ini memiliki tujuan yang mulia. Motivasi dari kasih Tuhan ini membawa kita untuk mengerti tujuan hidup ini, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sementara kita masih hidup di bumi, harus serius, jujur, penuh integritas, lakukan yang terbaik, dan itu untuk Tuhan. Begitu ya saudara, gunakan talenta yang diberikan Tuhan untuk kemuliaannya. Menjadi saksi hidup tentang kasihnya Tuhan dalam hidup kita ini. Ya. Jadi mari kita mulai pagi hari ini dengan menyadari kasihnya Tuhan luar biasa atas hidup kita. Sehingga kita boleh melakukan segala sesuatunya oleh motivasi itu, kasihnya Tuhan. Ya. Jadi sebelum kita mulai, kita bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan biarlah kasih-Mu yang memotivasi kami setiap hari. Mulai pagi hari sampai matahari terbenam. Pusatkan tujuannya untuk itu Tuhan, saudara. Ya. Dan ingat, berkati juga orang lain. Sebab jangan kita sendiri yang diberkati, orang lain pun harus diberkati. Itulah perintah Tuhan. Orang yang hidup termotivasi oleh kasihnya Tuhan, itu hidupnya pasti yang pertama sukacita di dalam Tuhan. Damai hidupnya. Dan tentu saja berani menghadapi berbagai hal di dunia ini. Tapi tetap damai. Ya. Ketika kasih Kristus menguasai hati kita, setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, menjadi bermakna. Bangkitlah pagi ini dengan semangat yang baru, karena kita hidup bukan untuk dunia ini, tapi untuk Tuhan yang mengasihi kita dengan sempurna. Saya berharap pagi ini akan membawa berkat bagi kita semua dan memberi kekuatan bagi kita. Selamat menjalani hari-hari ini, saudara, mulai dari pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami disadarkan bahwa motivasi terbesar adalah cinta Tuhan sendiri. Jadi ajari kami terus Tuhan, agar kami tidak hanya mengerti, tapi kami boleh merasakan sungguh-sungguh kasih-Nya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, saudara.